Digital marketing terbaik di masa muda untuk masa depan. Ini semoga bisa menggugah para generasi muda kita, para generasi yang kreatif, para generasi yang inovatif, yang selalu menganggap perubahan adalah tantangan, yang selalu bersemangat untuk merubah hidup, merubah kehidupan ini jadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya dengan digital. Seperti saya dengar berita tadi dari Bapak Mahfud MD bahwa peluncuran satelit untuk internet sudah dilakukan dan berhasil. Dengan demikian, tentu kita sebagai generasi digital, generasi yang melakukan segalanya dengan internet, menjadi suatu semangat, suatu tantangan untuk sukses di daerah ini, kan. Di mana digital marketing yang sangat pesat ini sangat-sangat mendukung untuk kita maju, untuk kita viral, untuk kita sukses, untuk kita mendapatkan lahan-lahan produktif, investasi-investasi terbaik di saat kita masa muda, di saat kita produktif, yang bisa kita nikmati di masa yang akan datang dengan pedoman itu. Berikut beberapa strategi marketing, digital marketing yang efektif untuk masa muda dan masa depan. Yang pertama, media sosial. Media sosial, seperti teman-teman ketahui, generasi muda ketahui, sangat efektif platform media sosial ini seperti Instagram. Kalau kita sukses di sini atau kalau kita terkenal, kalau kita viral dan kita menjadi terkenal atau memiliki follower banyak, menjadilah kita Instagram dan TikTok, Snapchat maupun YouTube, itu semua bisa dilakukan mulai sekarang. Telegram, istilah dari Telegram, TikTok, YouTuber, itu istilah-istilah orang yang menggeluti di bidang ini. Manfaatkan platform ini untuk membangun kehadiran merek Anda. Ini ya, teman-teman ya, media sosial untuk berinteraksi dengan audiens, bisa juga dilakukan dengan ini, mempromosikan produk diri sendiri, seperti kami SBG mempromosikan teh beras merah, kerupuk sehat buatan sendiri, keripik alami buatan sendiri, yang benar-benar menggunakan cara-cara dahulu sebelum orang menggunakan pengembang dan juga pengawet. Itu kita sudah sebenarnya mempunyai cara untuk tetap renyah, untuk tetap gurih, untuk tetap memiliki rasa bagus dengan sangat sehat. Juga bisa menggunakan produk orang lain untuk kita menjadi endorsement daripada hal itu, sehingga kita mendapat hasil atau fee dari cara-cara seperti itu. Untuk yang kedua, generasi muda bisa memanfaatkan digital marketing ini dengan membuat konten video. Konten video yang sangat populer di kalangan generasi muda ini adalah konten-konten yang kreatif, yang informatif, yang menghibur, dan sekarang pun kita juga bisa membuat konten-konten video yang edukasi ya. Kalau kami sudah mengarah edukasi, sharing, dan menyampaikan bahwa apa yang kami kerjakan gitu ya. Sehingga dengan konten-konten itu diharapkan kami bisa berbagi, bisa bermanfaat, dan bisa menjalin kerjasama dengan semua lini, karena seperti itulah digital marketing, kita bisa bersinergi dengan semua komponen masyarakat usia
tidak ditentukan, negara tidak dibatasi, semua itu kita bisa lakukan. Video-video yang kami pakai platformnya adalah YouTube, karena kami berharap di sini teman-teman bisa mendukung kami, membantu kami di dalam mempercepat sebagai YouTuber, karena kalau kita belum mendapat subscribe seribuan ya, dan mendapatkan nilai tayang 4.000 seperti yang disyaratkan oleh YouTube, kita belum mendapatkan hasil, sehingga kita harus tetap berinvestasi di samping sharing, jadinya harus mengambil investasi dari kantong sendiri lagi gitu. Juga mengarah ke TikTok, TikToknya masih kami agak lambat dalam pembukaan, dan untuk Instagram Reel itu yang bisa juga dilakukan, serta publikasi konten video lainnya. Yang ketiga, tentu kami di sini juga merekomen sebelum ada hasil, kadang-kadang jangan kita dulu berkecil hati, karena persetujuan menjadi YouTuber seperti itu kita harus lalui tahapnya, step by stepnya. Jangan pernah menyerah. Namun di dalam itu juga ada turunannya, ada sampingan yang bisa dilakukan, seperti menjadi influencer marketing ya. Kerjasamalah dengan influencer yang populer di kalangan generasi muda, dapat membantu Anda di dalam mencapai audiens, karena audiens ini juga penting untuk kita sikapi, sehingga apa yang menjadi target pasar kita ke depannya akan sampai di target pasar kita. Yang keempat, personalisasi dan pengalaman pengguna. Dengan personalisasi dan pengalaman sebagai pengguna, misalnya kalau kita tidak memulai menggunakan, kapan kita akan menjadi sukses gitu ya. Kalau kita sudah memulai, sukses itu sudah pasti, entah kapan, dan itu sudah bisa kita harapkan kan. Tapi kalau kita tidak memulai, itu sudah yakin tidak akan terjadi dan pasti itu keadaannya. Makanya itu kita harus menggunakan data pengguna ini untuk memberikan konten-konten yang sesuai, karena kita juga selalu melakukan upgrade di bidang itu ya, agar kontennya relevan. Makanya seperti tadi pagi kami ulas tentang bagaimana cara membuat website seperti itu, karena kita ingin relevan. Sekarang banyak orang ingin buat website, dan juga banyak orang ingin punya Google Map, tapi dia minta bantuan atau sendiri tidak bisa. Nah, itu juga kontennya sudah kami buat di SBG atau di channel YouTube yang sebagai. Untuk yang kelima ya, mobile marketing. Nah, mobile marketing ini tentu menjadi peluang ya, kita di mana-mana dengan mudahnya mendapatkan sinyal, membawa HP. Generasi muda ini mobile ini atau kemana-mana ini bisa dimaksimalkan. Namun tetap kami memastikan untuk pembuatan situs di dalam mobile ini yang responsif ya, agar jangan dengan tidak membuat situs teman-teman akan menjadi salah arah atau kurang dalam mengevaluasi perkembangan mobile, karena kita tidak tahu notifikasi push-nya, kita tidak lengkap bisa mengetahui atau membaca bagaimana suatu aplikasi itu. Yang keenam, digital marketing itu kita juga bisa geluti storytelling content dan konten yang autentik ya. Generasi muda bisa menanggapi kontennya ini agar menginspirasi, memiliki makna, sehingga membuat hubungan dengan audiens berjalan secara alamiah ya, berjalan secara dalam bentuk kisah cerita gitu.
cerita perjalanan hidup gitu. Ini yang diharapkan, dan itulah yang akan lebih membuat pengikut kita atau pecinta kita betah ya, karena ada kisah dan ada inovasi-inovasi. Penggunaan teknologi baru. Nah, seperti yang kita ketahui saat ini, dan dengan perkembangan internet, dengan perkembangan teknologi ini, teruslah terlibat di dalam itu gitu. Karena dengan kita terus terlibat dan bisa mengikutinya seperti augmented AR gitu ya kan, virtual reality, virtual realnya kayak apa, terus kecerdasan buatan AI ini, bagaimana sekarang berkembang yang namanya teknologi yang bisa mengetahui dan membaca segalanya dari data yang mereka miliki. Itu juga sangat mendukung kita sebagai generasi kreatif, generasi yang mau maju, yang mau sukses, untuk memegang digital sebagai tumpuan masa depan kita. Ini semua akan bisa kita ukur dengan pengukuran dan analisa yang sesuai dengan digital marketing ya, seperti Google Analytics, melacak pengunjungnya, konservasi, mengetahui perilaku pengunjung, pengguna. Di sini akan kita pahami bagaimana strategi pemasaran yang baik gitu ya. Karena saya juga di sini banyak belajar, bisa mengetahui sejauh ini apa yang saya sudah gerakkan dan bagaimana gerakan saya gitu. Itu di website seperti kami menggunakan channel Chevaner di Awestart-nya, semua kami ketahui gerakannya. Terus kita juga ada site yang analisa-analisa itu banyak lagi ya, sehingga tinggal diikutin. Selalu ingat bahwa referensi dari kalangan generasi muda dapat berubah seiring waktu. Oleh karena itu, penting untuk terus memantau tren, mengikuti perubahan perilaku konsumen. Marilah kita beradaptasi dan menguasai strategi marketing yang relevan, sehingga Anda bisa lebih mempersiapkan bisnis ke depannya yang lebih sukses, dan kita bisa lebih banyak berbagi, baik berbagi peluang usaha, berbagai ilmu, pengalaman gitu. Untuk teman-teman yang mendengar atau menonton video ini sampai selesai, bisa melakukan komentar di sini, dan selalu kami juga tulis formulir kontak untuk teman-teman isi nama, email dan pesannya tentang ini, atau kalau bisa di pesannya juga didahului dengan WhatsApp agar kami mengetahui dan kita terjalin hubungan kerjasama berikutnya. Karena ini kami tulis di sbgbali.blogspot.com dengan harapan semua akan bisa menjadi lebih baik ke depannya, dan generasi muda kita akan semakin semangat di dalam digital marketing terbaik di masa muda untuk masa depan.